Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan sharingkan bagaimana cara membuat daftar isi ya. Daftar isi, kemudian daftar tabel seperti ini. Ini daftar isi. Lalu ada daftar gambar seperti ini. Kemudian daftar tabel. Kemudian juga penomoran bab. Kemudian subbab. Seperti ini. Nah, jadi kalau saya klik di sini ya, ini gambar 124 ini akan muncul secara otomatis di daftar gambar. Satu, dua, 4 yang ini. Nah, ini. Jadi kalau saya tekan Ctrl lalu klik, maka masuk ke gambar 124. Nah, caranya begini. Ini sangat beda sekali ketika membuat buku dengan cara tradisional ya. Tradisionalnya ini kita ketik sendiri. Nomor halamannya juga diketik sendiri. Lalu nanti kalau terjadi perubahan terhadap isi buku, misalkan perubahan ada kesalahan ketik atau hal-hal lain, ada perbaikan, maka nomor halaman yang ada di daftar isi ini terpaksa harus diperbaiki secara manual. Beda dengan yang ada di file ini. Apabila terjadi perubahan terhadap nomor halaman, perubahan terhadap isi dari suatu bab, pasti ada nomor halaman yang berubah. Nah, nomor halamannya itu akan diubah secara otomatis. Jadi ini akan sangat mudah sekali di dalam penyusunan buku ya. Ini sangat mudah sekali. Nah, caranya seperti ini. Biasanya suatu buku itu terdiri dari daftar isi. Jadi kita buat dulu di sini. Kita buatnya begini ya. Jadi saya akan buat satu style dulu. Ini ada stylenya. Saya buat style khusus. Create a style. Jadi di sini saya akan ketikkan judul. Kemudian modified. Style based on-nya normal. Ini kalau kita buka ini ada pilihannya. Normal, no spacing, heading 1, 2. Yang saya pakai normal saja. Lalu untuk formattingnya, fontnya saya pakai Times New Roman, font size-nya 14. Kemudian saya berikan bold, biasanya untuk judul itu pakai cetak tebal. Posisinya di tengah. Format paragraf. Yang mau saya atur ini, spacing after. Saya pakai 12 poin. Line spacing single. Kemudian klik OK. Ini juga saya OK kan. Nah, sekarang ini posisinya langsung berada di tengah ya. Dan saya ketikkan daftar isi. Nah, tapi sebelumnya untuk layout di bagian page setup ini harus diatur dulu ya. Sesuaikan dengan margin ataupun ukuran kertas yang mau kita buat masing-masing. Kalau mau pakai ukuran kertas A4 ya pakai A4. Di sini saya gunakan letter. Setelah itu saya enterkan. Nah, setelah saya enterkan, maka di sini saya akan membuka tab menu reference, lalu table of contents. Nah, di sini kenapa tadi saya pilih normal ya? Saya tidak pakai heading 1, heading 2, heading 3. Alasannya begini, ini saya akan menggunakan kaca pembesar di Windows supaya kita bisa melihat dengan jelas bahwasanya di dalam table of content
Di sini automatic table 1 dengan automatic table 2 serta manual table. Khususnya di sini ya, di automatic table 1 dan 2. Jadi saya akan gunakan ini, antara 1 dan 2 ini. Di sini ada content, lalu di sini ada di automatic table 2 ada table of content. Yang mana mau kita pilih terserah kita. Bedanya hanya di perkataan contents dan table of contents. Lebih banyak yang memilih table of contents. Lalu di sini ada heading 1 sebagai judul bab, heading 2 sebagai subjudul bab, lalu heading 3 ya ini yang dinamakan dengan sub dari subjudul bab. Jadi saya pilih automatic table 2. Nah, di sini ada keterangannya. Creating a table of contents start by applying a heading style from the styles gallery to the selected styles. Jadi di sini saya harus mengaktifkan heading stylenya. Ini saya okekan. Nah, no table of contents and entries found. Disinilah tempat daftar isi itu akan ditampilkan. Ini ada kotak tabelnya, lalu di bawah ini biasanya kita klik di bawah tabelnya. Nah, ini ya. Ini posisi kursor udah di luar tabel. Lalu yang saya aktifkan sekarang ini, saya buka menu home. Saya pilih normal. Jadi sekarang berada di ini ya, di margin kiri. Sekarang saya akan ubah normal ini. Klik kanan, modify. Name-nya tetap normal. Fontnya saya ubah menjadi Times New Roman. Font size-nya 12. Ini tetap left. Alignment-nya tetap left. Lalu saya klik OK. Nah, kemudian untuk ini daftar isi sudah selesai halamannya ya. Sekarang yang mau saya bentuk ini, saya buka layout, kemudian break, next page. Muncul halaman baru. Nah, di halaman baru ini, saya akan ketikkan daftar gambar. Jadi, saya akan gunakan, saya klik di tab menu home, saya pilih judul. Nah, ini otomatis berada di tengah. Seperti ini ya, otomatis berada di tengah, font size dan bold-nya ini serta alignment sudah diatur pada style judul. Jadi tinggal saya ketikkan saja daftar gambar. Lalu enterkan dulu. Setelah itu buka reference. Nah, sekarang ada insert table of figures. Ini masih kosong. Yang ini kosong. Dan ini dalam bahasa Inggris. Figure itu gambar. Ini sebenarnya bisa dipilih. Ini ada menu option. Stylenya heading 1. Build a table figure. Style heading 1 table entry fields. Ini saya closekan. Lalu ini ada modify-nya. Ini bisa diubah kalau mau. Ini saya cancelkan aja. Saya klik OK. Nah, no table figures entry found. Ini posisi harusnya berada di sebelah kiri. Aktifkan aja left. Lalu, saya pilih normal. Tunggu, sorry. Ini undo dulu ya. Saya enterkan. Setelah saya enter, saya pilih normal. Lalu layout, break, next page. Kemudian di menu home, saya pilih judul. Saya ketikkan daftar tabel. Terus saya enterkan. Kemudian normal, reference, insert table of figures. Ini saya okekan dulu. Do you want to replace? No. Jadi di daftar gambar ada ini, di daftar tabel juga ada.
Terus saya enterkan dulu, kemudian layout, break, next page. Setelah itu buka home, buka menu home, pilih judul, saya ketikkan kata pengantar. Kemudian saya enterkan. Nah, sekarang untuk yang normal ini, saya pilih normal. Setelah itu, yang mau saya atur, saya modify dulu. Di bagian format, paragraf. Nah, di bagian spacing ini, yang mau saya ubah spacing after-nya, ini menjadi 12 poin. Lalu, line spacing-nya 1.5 lines. Ini saya okekan. Ini saya okekan juga. Jadi kalau saya lakukan perubahan di kata pengantar, normalnya, maka normal yang di atas juga terpengaruh. Karena satu style. Nah, sekarang, saya akan bentuk style yang baru. Saya buka ini, tombol more-nya, kemudian create a style. Ini akan saya berikan name-nya ya, paragraf. Paragraf di bawah paragraf judul. Ini maksudnya paragraf yang ada di bawah judul. Karena nanti saya akan bentuk paragraf untuk subjudul, kemudian paragraf untuk sub dari subjudul. Kemudian style base-nya, ini style based on tetap normal. Times New Roman 12. Nah, sekarang saya pilih justify. Kemudian format, paragraf, spesial first line, kolom ini untuk penjorokan ke dalamnya, kolom by-nya saya atur menjadi 1,5 cm. Spacing after 12 poin, line spacing 1.5 lines. Ini saya okekan. Lalu saya okekan lagi. Nah, ini otomatis sudah terbentuk. Lalu saya ketikkan misalnya nih seperti ini ya. Ini paragraf 1, paragraf 2-nya ini. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu spacing after, itu bisa lihat di video pembelajaran mengenai Microsoft Word yang pernah saya buatkan dan ada di YouTube, di channel saya sendiri. Oke, saya anggap ini sudah selesai untuk kata pengantar. Lalu saya akan munculkan halaman baru. Layout, break, page, next page. Nah, ini selalu saya pilih layout, next page, layout, setelah itu break, lalu next page. Ini tujuannya ada. Tujuannya seperti ini. Kalau ada terjadi perubahan di atas, misalkan di daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kata pengantar, maka ini tidak akan mempengaruhi section di bawah. Jadi section di bawah ini maksudnya seperti ini ya. Kalau misalkan saya buka file ini, saya lakukan perubahan terhadap halaman 1, ternyata kepanjangan, maka isi dari halaman 2 itu akan mundur ke belakang, mundur ke belakang, mundur ke belakang, mundur ke belakang, dan kalau secara manual nomor halamannya juga akan berubah. Setelah nomor halamannya berubah, daftar isi terpaksa harus saya perbaiki secara manual kalau dengan cara konvensional seperti ini ya. Jadi di sini saya akan menggunakan pengaturannya secara otomatis. Sekarang saya akan atur untuk judul bab. Jadi saya buka home. Nah, sebelum saya atur judul bab, yang harus saya atur adalah level penomoran. Saya buka kembali kaca pembesar di Windows. Level penomoran yang ini. Ini bullets, ini numbering, lalu yang ini.
multi-level list, level penomoran. Kemudian saya pilih define new multi-level list, yang ini. Nah, perlu diingat kembali bahwasannya ketika membuat daftar isi, itu ada berkaitan dengan heading 1, heading 2, heading 3. Nah, di sini saya akan hubungkan. Klik level to modify, saya ambil level 1 sebagai judul bab. Lalu, kurungnya ini saya hapus. Enter formatting number-nya saya hapus, kurungnya. Setelah itu, di depan 1 saya ketikkan bab. Spasikan sekali. Untuk penomoran bab, biasanya diawali dengan angka Romawi besar. Yang ini, angka Romawi besar. Untuk nomor fontnya, ini bisa diatur. Misalnya saya pakai Times New Roman. Bold. Regular. Nah, seperti ini. Times New Roman ya. Tapi kalau nggak mau diatur juga nggak apa-apa. Lalu, ini ada tombol more. Diklik aja. Setelah diklik, yang mau diatur ini. Link level to style. Ini wajib diatur. Hubungkan ke heading 1. Jangan ke tempat lain, ke heading 1. Jadi nanti kalau misalkan kita masuk ke bab kedua, ini otomatis akan berubah jadi bab 2. Tidak usah kita ketik secara manual. Level to show in gallery, level 1. Jadi level 1 ini harus level 1 juga. Kemudian start at-nya ini angka 1. Kalau misalkan kita nggak tahu angka Romawi itu awalnya huruf seperti ini, huruf I ini, kita ketikkan aja angka biasa. Selanjutnya, ini align at-nya 0, oke. Sekarang saya klik OK. Nah, sekarang saya lihat dulu. Tadi yang saya atur hanya level 1. Saya pilih ini, change list level. Saya buat dulu. Define new multi level yang ini supaya terbuka. Berikutnya, level 2, sekalian diatur. Level 2. Link level to style, pilih heading 2. Kemudian, ini level 2. Selanjutnya, ini dihapus. Ini ubah menjadi angka biasa, atau yang dikenal angka Arab ya. Include level number. Nah, ini kita harus mengetahui dulu. Ini level numbernya ini 1, lalu 1 Romawi, ini bab 1. Kemudian biasanya ada 1.1. Misalkan pengertian Windows. Satu titik 2. Sejarah perkembangan Windows. Satu titik 3. Windows yang beredar di masyarakat. Windows terbaru. Kemudian saya bikin lagi. Misalkan seperti ini ya. Sub dari subjudulnya ini 1.3.1. Windows yang beredar di masyarakat.
seperti ini, lalu 1.3.2 Windows terbaru, Windows yang paling banyak digunakan masyarakat. Nah, jadi judul babnya ini, judul babnya pengenalan Windows. Lalu satu-satunya ini saya geser dulu supaya lebih rapi, lebih gampang dibaca. Saya atur dulu ini. Nah, jadi yang ini judul bab, yang ini subjudul bab. Kemudian yang ini sub dari subjudul bab. Nah, jadi harus diatur dulu. Kemudian include level number. Sekarang kita berada di level kedua. Level kedua isinya ini. 1.1. Satunya ini, angka 1 yang di depan ini dari level 1. Jadi include level numbernya level 1 harus saya berikan. Dan level 1 itu harus berada di depan angka 1. Jadi kita harus klik di kursor, posisi kursor di depan angka 1 ini. Include level number from level 1. Kemudian ada pemisahnya berupa tanda titik. Saya berikan. Lalu, ini masih satu Romawi besar. Sekarang saya mau ubah menjadi angka biasa. Saya aktifkan legal style numbering. Maka ini menjadi 1.1. Seperti ini. Lalu di belakang angka 1 ini berikan titik. Setelah itu, level 3. Nah, level 3-nya, link level to style. Pilih heading 3. Karena di dalam daftar isi berhubungan dengan heading 1, 2, 3 ya. Level to show in gallery level 3. Enter formatting phone number. Ini hapus dulu kurungnya. Lalu number style for this level, angka 1, 2, 3 biasa. Kemudian kursor berada di depan angka 1 ini. Include level number from. Level 1 duluan. Kemudian dipisahkan dengan tanda titik. Dilanjutkan dengan include level number from level 2. Pisahkan dengan angka titik. Lalu di belakang angka 1 yang paling terakhir ini berikan tanda titik. Seperti ini. Kemudian aktifkan legal style numbering supaya menjadi 1.1.1. Align add. Lalu yang ini klik OK saja. Seperti ini. Nah, sekarang yang mau kita pilih di menu home. Pilih heading 1. Menjadi bab ini ya. Heading 1. Nah, sekarang saya cek dulu ke sini. Harusnya keluarnya bab 1. Saya cek dulu ke sini, ke multi level list. Kemudian define. Lalu saya cek di level 1. Start at-nya di sini 2. Saya jadikan 1. Lalu saya OK-kan. Ini bab 1. Nah, sekarang supaya bisa ini berada di tengah, saya harus lakukan modify terhadap heading 1. Klik kanan, modify. Name-nya heading 1, style based on normal. Ini masih normal. Oke, style for following paragraph. Ini pilih ke heading 1. Formatting. Times New Roman. Font size 14. Bold. Font color-nya ubah menjadi hitam. Black text 1. Jangan pilih automatic. Automatic itu masih warnanya masih biru ya. Saya pilih hitam aja. Posisi
Teksnya bab 1 itu ada di tengah. Lalu, yang mau saya atur ini. Format paragraf. Format, lalu paragraf. Ini dia. Spacing before, nolkan saja. After, saya naikkan jadi, tadi udah saya gunakan 12 ya, untuk pemisah antar paragrafnya. Kalau yang untuk judul saya pakai afternya 18. Line spacing single. Kemudian saya okekan. Ini saya okekan. Nah, jadi bab 1 ini bukan dari hasil pengetikan, ini dari penomoran. Kemudian untuk enter, jangan begini, jangan di enter, nanti hilang. Tekan shift, enter. Seperti ini, shift, enter. Lalu saya ketikkan judulnya. Judulnya tadi pengenalan Windows. Nah, sekarang saya kecilkan dulu, saya closekan dulu magnifier supaya jelas di sini. Nah, di sini ini masih ini ya, di sini. Ini berarti masih di heading 1 ya. Saya modify dulu supaya berada pas di tengah. Saya buka format paragraf. Hanging ini sedang aktif 0,63. Spesialnya saya nonkan aja. Lalu oke. Seperti ini. Nah, ini saya ubah dulu, modify. Format paragraf. Oke, ini udah benar. Oke. Ini saya okekan. Saya klik updating. Oke. Ini saya geser. Nah. Oke, ini udah benar. Karena tadi masih menjorok ke dalam ya untuk hanging indennya. Kemudian ini saya enter. Muncul bab 2. Hapus dulu. Nah, kalau sudah tadi seperti ini ya, saya ulangi ya. Ini muncul bab 2 karena masih aktifnya di heading. Saya pilih ke normal. Oh, tidak, saya pilih ke heading 2. Ini muncul 1.1. Nah, 1.1 ini harusnya beradanya di sini ya. Ini masih menjorok ke dalam, harusnya di margin kiri, tidak tanpa penjorokan. Jadi saya modify dulu untuk heading 2-nya. Style for the following paragraph, heading 2. Formattingnya, Times New Roman, font size-nya, saya pakai 13, tidak ada perubahan. Saya aktifkan bold. Font color-nya hitam. Lalu buka format, paragraf. Bagian left, ini menjorok 0,63, saya nolkan. Saya ubah jadi 0. Kemudian hangingnya di sini masih 0,63. Nanti saya atur aja. Ini saya okekan dulu. Ini saya okekan. Nah, sekarang 1.1 sudah berada di batas margin kiri seperti ini. Ini batas margin kirinya. Lalu ini margin kanannya ini oke, ini udah benar. Ini posisinya 0,6. Ini di sini tempat mengetiknya ya. Di sini akan saya ketikkan pengertian Windows. Seperti ini. Setelah itu, nah, yang mau saya atur sekarang spacing after-nya saya modify dulu. Format paragraf, spacing after, before saya nolkan. After saya naikkan jadi tadi udah ada 18, ini saya buat jadi 16 supaya ada pembedanya.
Yang ini 16, line spacingnya saya ubah jadi single. Ini saya okekan. Lalu saya enter. Muncul 12. Nah, 12 ini saya tidak akan pakai 12 ya. Tapi saya akan bentuk style baru. Create style. Di sini saya berikan paragraf, sub, judul. Lalu modify. Style for the following paragraph. Paragraf sub judul. Yang ini yang saya pakai. Style based on normal. Nah, ini saya pakai normal karena tidak dihubungkan ke daftar isi. Ini normal. Yang perlu dihubungkan ke daftar isi hanya heading 1, 2, 3. Yaitu di judul dan subjudul, lalu di sub dari subjudul. Times New Roman, font size-nya 12. Saya pakai justify. Untuk alignment-nya justify. Lalu buka format. Paragraf. Ini spacing after-nya 12. Berarti ini untuk jarak antar paragrafnya 12. Line spacing 1.5 lines. Ini saya okekan. Ini saya okekan juga. Nah, sekarang saya pilih paragraf subjudul ya. Ini. Harusnya paragraf subjudul ini menjorok ke dalam. Jadi saya modify lagi. Saya buka format. Paragraf. Spesial. First line. Nah, first line-nya 1,5. Lalu ini agak masuk ke dalam ya. Agak masuk ke dalam. Ini saya okekan dulu. Nah, ini harusnya saya mulai ketiknya dari saya gunakan ini. Harusnya di sini saya mulai ketik. Berarti di sini 1,25, ini 1,5. Oke, saya modifikasi lagi. Klik kanan, modified, format, paragraf. Left-nya 1,25, 1.25. First line-nya tetap 1,5 cm. Ini saya okekan. Saya okekan. Oke, jadi ini udah rapi ya seperti ini. Lalu saya ketikkan. Misalkan seperti ini. Lalu saya berikan satu gambar. Saya enterkan dulu. Setelah itu saya akan munculkan satu gambar ya. Misalkan saya ambil sembarangan gambar. Gambar apa saja. Saya buka insert, lalu picture. Misalkan gambar ini. Nah, ini. Wrap text-nya saya ubah menjadi in front of text. Supaya ini gampang diatur. Sebenarnya saya kecilkan dulu gambarnya. Nah, misalkan posisi gambarnya di sini ya. Nah, lalu, setelah gambarnya muncul, kalau saya enterkan seperti ini turun. Jadi kursornya berada di bawah gambar, seperti ini. Lalu misalkan saya ketikkan dulu paragraf keduanya. Nah, sekarang untuk nomor gambar ya, daftar gambar. Ini akan saya kaitkan ke daftar gambar yang ada di sini. Ini kan belum ada. Nah, saya akan kaitkan. Cara mengkaitkannya begini. Klik gambarnya, lalu buka reference, insert caption. Yang ini. Insert caption. Ini figure 1. Ini figurnya saya ubah ya. Labelnya ini masih tulisan label. Saya pilih gambar. Kalau misalkan belum ada tulisan gambar, pilih new label, ketikkan gambar.
lalu klik OK. Seperti ini. Kemudian posisinya, posisi tulisan, posisi keterangan gambar bisa dipilih. Above berarti di atas gambar, below di bawah gambar. Biasanya untuk keterangan gambar ada di bawah gambar, below selected item. Kemudian exclude label from caption jangan diaktifkan, nanti hilang keterangannya. Number. Nah, numbernya. Formatnya berupa angka biasa. Include chapter number, betul. Chapter start with style. Nah, ini dibuka. Hubungkan ke heading 2, ke subjudul. Use separator, pemisahnya ya. Ini ada hyper, period, colon, M-dash, N-dash. Nah, sekarang biasanya dipisahkan dengan tanda titik. Biasanya. Tapi kalau mau diubah ke simbol lain, tergantung kepada ketentuan pembuatan bukunya ya. Umumnya dipakai titik. Ini saya okekan. Ini menjadi 1.1.1. Berarti gambar dari sub judul 1.1 gambar pertama, maksudnya seperti ini. Saya okekan. Ini muncul keterangannya. Pastikan dulu, lalu saya ketikkan keterangannya. Windows. Kemudian buka menu Home, aktifkan Center supaya berada di tengah. Lalu sekarang untuk daftar gambarnya ya, ini kan belum ada. Nah, ini saya hapus dulu. Lalu saya buka Reference, Insert Table of Figures. Nah, ini ada gambar. Captionnya ini bisa diubah, mau gambar atau yang lain. Saya pilih gambar. Saya okekan. Ini hasilnya. Muncul secara otomatis. Kalau muncul secara otomatis ada kotak seperti ini ya. Beda dengan yang manual. Kalau yang manual nggak ada kotak apapun. Setelah itu untuk daftar isinya. Nah, ini muncul table of contents. Ini biarkan aja, ini bisa dihapus ini. Nah, seperti ini bisa dihapus-hapus. Saya pilih update table. Nah, ini. Untuk penomoran. Nah, penomorannya ya, penomoran. Di sini harusnya angka di sini. Ini harusnya muncul angka 1. Jadi saya buka insert, page number. Kemudian bottom of page, saya pilih plain number 2. Ini udah muncul. Same as previousnya ini harus dinonaktifkan. Cara menonaktifkannya klik link to previous. Ini di blok dulu, kemudian buka kembali page number, format page number. Number formatnya ini. Setelah itu, include chapter numbernya diaktifkan. Nah, ini include chapter numbernya tidak saya aktifkan ya. Start at-nya saya pilih 1. Saya okekan. Ini saya close. Lalu saya buka di daftar isi. Saya klik tombol update table. Update entire table. Begini. Jadi bab 1 Windows. Nah, lalu untuk seterusnya ya. Ini saya lanjutkan dulu. Saya enterkan. Saya masuk ke heading 2. Saya pilih heading 2, muncul 1.2 titik. Judulnya Sejarah Perkembangan Windows.
Kemudian saya enterkan. Kemudian saya pilih paragraf subjudul seperti ini. Jadi sekali aja kita atur udah bisa kita pakai untuk seterusnya. Cuma hati-hati dalam pengaturan style ini. Jangan salah ngatur. Saya ketikkan dulu paragrafnya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Lalu saya akan munculkan tabel. Ini saya enter. Nah, setelah itu saya akan buat tabel. Saya buka, saya pilih dulu insert table. Misalkan saya buat secara seperti ini ya. Ini tabelnya. Nah, kalau bentuk seperti ini tabelnya kan terasa apa ya, janggal ya. Ini saya sebelum saya atur yang lain, saya akan bentuk dulu paragraf untuk tabel. Jadi bedakan paragraf untuk judul, paragraf untuk subjudul, paragraf untuk sub dari subjudul, dan paragraf tabel. Saya buka dulu more, lalu saya create a style, saya bikin style yang baru, paragraf tabel. Ini paragraf tabel itu maksudnya ini teks yang saya ketikkan di dalam tabel. Ini modified. Setelah itu style based on-nya, ini saya pilih normal. Start for following paragraph, paragraph tabel, Times New Roman 12. Lalu saya pilih justify. Kemudian saya buka format, paragraph. Nah, di dalam mengetikkan teks di dalam tabel ini spacing afternya saya nolkan saja. Line spacing single. Lalu saya okekan, kemudian okekan lagi. Nah, jadi saya harus blok dulu tabelnya. Klik aja kotak di sini. Maka satu tabel ini terblok. Kemudian aktifkan pilih paragraf tabel. Jadi misalkan ini ya, tahun. Kemudian jenis Windows. Oh, ini nama Windows. Di sini jenis Windows. Seperti ini. Nah, lebih bagus judul tabel ini berulang terus. Jadi ini kan terpotong ke halaman kedua. Jadi blokkan dulu judul tabelnya, buka di bagian layout, aktifkan repeat header row supaya judul tabelnya itu berulang. Lalu klik di bawah tabel. Nah, klik di bawah tabel seperti ini. Kalau udah klik di bawah tabel, supaya agak ada jarak ya, jarak. Enterkan aja sekali. Kalau misalkan enternya cuma sekali, terasa agak jauh, ya nggak apa-apa. Karena untuk sebagai jarak antara tabel dengan paragraf pertama, paragraf di bawahnya. Lalu saya ketikkan lagi. Nah, sekarang saya akan berikan judul tabelnya, judulnya. Klik dulu kotak ini, maka tabel ini terblok keseluruhan. Buka reference, insert caption. Setelah itu, untuk labelnya di sini pilih new label, ketikkan tabel. Ini ya, tabel, oke. Maka ini menjadi labelnya table. Positionnya, nah untuk tabel, positionnya itu judul tabelnya ada di atas. Above selected item, beda dengan gambar ya, gambar keterangannya di bawah. Dan numberingnya, formatnya angka 1, 2, 3 biasa. Chapter starts with style. Yang ini pilih heading 2. Seperti ini.
Oh bukan, heading 1, maaf. Ini heading 1. Tetap dihubungkan dengan judulnya ya, judul babnya, bukan judul dari subjudul. Separatornya pilih period saja. Ini oke kan? Atau mau pakai heading 2 juga boleh. Ini saya pikir heading 2 saja deh. Ini oke. Ini jadi tabel 1.2.1. Ini maksudnya tabel yang ada di subjudul 1.2. Ini tabel pertamanya. Lalu oke. Kemudian ini spasikan dulu. Ketikkan sejarah perkembangan Windows. Kemudian pilih center. Nah, kalau kita lihat ini harusnya ini ya di sini ya. Nah, ini kan batasnya di sini, harusnya berada di sini. Jadi ini geserkan aja seperti ini. Jadi udah berada di tengah tabel. Begini lebih bagus. Lalu di daftar tabel ini no table of figure entry found. Ini hapuskan aja. Kemudian buka reference, insert caption. Bukan insert caption, sorry. Insert table of figures. Formatnya pilih bukan format, tapi caption tab. Caption labelnya tabel. Seperti ini ya, tabel 1 teksnya ini. Kemudian oke. Seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian misalkan saya ini udah selesai untuk subjudul 1.2. Ini saya enterkan dulu. Setelah itu ini ada 1.3. Nah, untuk 1.3 buka home. Kemudian pilih heading 2. Baru ketikkan judulnya. Windows terbaru. Kemudian enter. Kemudian kalau ada paragrafnya, berikan paragraf judul. Ketikkan dulu. Oh, sebentar, ada perubahan. Ini saya buatkan dulu ini paragraf judul bab. Saya bentuk dulu style yang baru. Create a style. Paragraf. Judul bab. Lalu modify. Style type-nya, ini style based on-nya normal. Times New Roman 12. Yang ini justify. Format paragraf. Left-nya di sini 1.25. Kemudian spesialnya first line. Ini ukurannya 1.5, 1,5. Spacing after 12, line spacingnya 1.5 lines. Lalu ini saya oke kan. Nah, kemudian saya ketikkan dulu. Setelah itu, saya enter. Saya masuk ke sub dari subjudul, berarti heading 3. Ini masih berwarna biru. Klik kanan, modify. Style for following paragraph, heading 3. Formatting, Times New Roman, font size-nya 13. Tadi 13. Ya, ini 13. Bold. Font color-nya pilih black text 1. Nah, sekarang tinggal merapikan. Ini masih belum rapi. Format paragraf.
Di sini masih stylenya hanging. Penjorokan ke dalamnya. Ini saya naikkan. Ini posisinya di sini ya. Saya pakai 2,25. Ini hanya saya taksirkan dulu. 2,25 dari pandangan di sini. Ya, saya okekan. Nah, di sini masih belum rapi. Coba saya okekan dulu. Nah, harusnya ini bukan di 2,25 left-nya. Tapi harus berada di sini. Pada ukuran titiknya 1,5. Lalu ini berarti ininya ya, 1,5. Oh, 1,25 udah benar. Lalu hangingnya ini 1,63. Saya turunkan. Ini spesialnya saya nonkan aja. Spacing before saya nolkan. Saya buat jadi 0. Oke. Seperti ini. Kemudian saya ketikkan sub dari subjudulnya Windows yang beredar di masyarakat. Terus saya enterkan lagi, muncul 1.3.2. Saya pilih paragraf. Ini harus saya buat style yang baru. Create a style. Paragraf. Sub. Dari sub judul. Modify. Style based on normal. Times New Roman 12. Ini saya pilih ke justify. Kemudian format paragraf. Left-nya di sini 1,25. Special first line. Saya pilih menjadi 1,5 ya. Spacing afternya tetap, line spacingnya tetap, saya okekan dulu. Seperti ini. Kalau 1,25 di sini. Ini harusnya pada angka di sini 2,5. Jadi saya modifikan dulu. Format paragraf. Left-nya ini harusnya 2,5. 2.5. Spesialnya first line. Oke, ini saya okekan dulu. Inilah hasilnya. Ini harusnya seperti ini ya. Klik kanan, modify, paragraf. Saya naikkan jadi 1,5. Seperti ini. Nah, jadi begini cara pengaturannya ya. Jadi kita harus hati-hati untuk yang pertama sekali dibuat. Untuk seterusnya tinggal memakai saja. Mungkin agak lama di dalam pengaturan ini.
Saya ketikkan ini ada paragrafnya, lalu saya enterkan, saya akan memunculkan tabel, insert table, misalkan cuma ini. Seperti ini. Lalu saya klik di kotak ini supaya memblok paragraf. Kemudian saya membuka menu home. Saya pilih paragraph table. Paragraph table di sini saya berikan judulnya, judul tabelnya, judul kolomnya, nama Windows, gambar. Seperti ini. Posisinya ini harusnya berada di tengah sel. Jadi saya buka layout, saya pilih center. Sebagai contoh, misalkan saya ketikkan Windows 7. Nah, lalu di sini akan ada muncul gambarnya. Saya perlebar dulu kolomnya. Saya pertinggi dulu barisnya seperti ini. Setelah itu saya akan sisipkan gambar. Insert picture. Misalkan saya pakai gambar ini. Nah, ini cuma sebagai pemisalan saja. Ini saya kecilkan dulu. Wrap text-nya dibuka, pilih in front of text saja supaya lebih gampang diatur. Ini saya nama Windows, kolom nama Windows saya perkecil. Seperti ini. Enggak usah. Nanti tidak bagus. Jadi seperti ini saja saya atur. Nah, di bawah gambar ada keterangan. Saya tinggi lagi baris untuk Windows 7 ini seperti ini. Jadi supaya ini ada tempat untuk keterangannya. Nah, sekarang di sini di bawah tabel ya. Ini saya ketikkan dulu seperti ini. Meskipun nanti kalau misalkan tidak ada paragraf di bawah tabel ini, ketikkan aja dulu. Jadi manfaatnya itu ada. Ini saya klik di sini, saya cut ya, saya cut dulu. Saya munculkan di sini. Tujuannya itu ada. Yaitu tujuannya saya mau mengambil supaya terambil subjudul ini, dari subjudul 13.1. Klik kanan, insert caption atau reference, insert caption. Labelnya ubah ke gambar. Kemudian positionnya below selected item, ini udah benar. Numberingnya format 1, 2, 3. Start with style-nya. Nah, start with style-nya ini saya kaitkan ke ke heading 2 ya. Ke heading 2. Atau mau kaitkan ke heading 3 juga boleh. Tergantung kepada bagaimana nanti tata cara penulisan pengetikan buku. Kalau ya umumnya ke heading heading 2 atau mau ke heading 1 terserah deh. Saya pakai heading 2 saja. Use separator period. Saya okekan. Jadi ini gambar dari sub bab 1.3 gambar pertama. Ini saya okekan. Nah, muncul ini. Kemudian klik juga gambarnya supaya seperti ini. Cut dulu. Munculkan di sini. Yang baru ketikkan Windows 7. Aktifkan center. Seperti ini. Nah, jadi begini caranya. Kemudian saya update gambarnya ya. Daftar gambarnya saya update. Caranya gini, klik kanan, pilih update field, update entire table. Seperti ini udah muncul.
Jadi sekaligus dengan nomor halamannya. Jadi nggak usah diketik manual lagi. Kalau ketik manual tentu akan sangat capek sebenarnya. Sehingga ada orang yang mengatakan mengetikkan buku dari Microsoft Word itu lama sekali. Ya benar sih kalau tidak menggunakan cara otomatis begini. Lalu biasakan untuk judul tabelnya berulang. Blok dulu judul judul kolomnya ini, lalu pilih repeat header row. Ini muncul. Kemudian saya akan berikan nama judul dari tabel ini. Saya klik tombol ini ya, kotak kecil ini, saya klik aja supaya satu tabel ini terblok. Setelah itu buka di menu reference, insert caption, labelnya tabel, posisinya above selected items, numberingnya saya cek dulu, start with style heading 2. Kemudian di separatornya berupa period tanda titik. Ini saya oke kan, ini lalu saya oke kan lagi. Nah, tabel 13.1. Seperti ini. Jadi kalau misalkan mau dihubungkan bukan ke heading 2, ya bisa. Ini dihapus saja. Kemudian insert caption. Ini tabel 13.1, numberingnya dibuka ke heading 3 misalkan. Seperti ini. Muncul. Lalu spasikan, ketikkan Windows yang beredar di masyarakat. Lalu aktifkan center. Atur ini ya, perataannya nih digeser dulu. Seperti ini supaya pas di tengah. Nah, jadi ini udah rapi. Kemudian saya update daftar tabelnya. Klik kanan, update field, pilih update entire table. Maka muncul seperti ini. Oh, ini saya edit field dulu ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hubungkan ke headingnya saja, nanti terpengaruh. Kalau ini nggak bisa tabel pertama heading 2, tabel kedua heading 3 nggak bisa ya. Jadi harus ke heading 2 saja. Ini saya klik. Saya klik dulu untuk memblok tabel ini keseluruhan, kemudian reference, insert caption. Ini udah labelnya sudah tabel, numbering. Saya pilih heading 2 saja. Seperti ini. Kemudian saya ketikkan sejarah perkembangan Windows. Ya, saya aktifkan center. Ini saya atur dulu. Kemudian yang ini saya hapus. Saya blok dulu tabelnya.
Dia buka reference, insert caption. Ini labelnya table, numberingnya saya ubah ke heading 2. Saya okekan seperti ini. Spasi. Windows yang beredar di masyarakat. Kemudian saya aktifkan center. Saya atur seperti ini. Nah, kemudian saya lihat di daftar tabelnya ya. Saya klik kanan, update field. Ini udah berubah. Selanjutnya, kalau misalkan ada penambahan halaman, itu bisa dilakukan seperti biasa, seperti yang tadi saya sharingkan, buka layout, break, kemudian next page. Untuk bab keduanya ya, kalau kita mau masuk ke bab kedua. Untuk bagaimana membuat footnote, endnote, dan daftar pustaka, itu sudah pernah saya sharingkan. Silahkan ditonton di video pembuatan buku bagian kedua. Terima kasih dan sampai jumpa pada sharing berikutnya.